Baik, berjumpa lagi dengan saya Valentina Sembiring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas model OSI layer pada jaringan komputer, yang mana sebelumnya itu kita telah belajar bagaimana konsep dari jaringan komputer, dan kali ini kita akan membahas bagaimana proses dan bagian-bagian dari model OSI layer di dalam jaringan ini. Dan langsung saja kita akan bahas bagaimana OSI ini bekerja. Untuk OSI layer ini itu merupakan salah satu komponen yang memang harus kita ketahui pada tahun 1970. Ini merupakan organisasi yang ternama dari International Organization for Standard atau ISO yang ada di Eropa. Ini mengembangkan sebuah struktur untuk jaringan, namanya itu model jaringan terbuka atau disebut dengan OSI. OSI ini itu merupakan mempunyai 7 lapisan, yang mana lapisan inilah yang memberikan jembatan terhadap komunikasi antar komputer yang ada di dunia ini. Dengan standarisasi dari ISO ini, kita menggunakan model jaringan terbuka dengan OSI layer, atau sering kita dengar itu adalah 7 OSI layer gitu. Baik, sementara untuk dalam pengertian OSI sendiri itu merupakan Open System Interconnection atau OSI. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di UTS atau UAS, apakah dari kepanjangan dari OSI, udah langsunglah dapat terjawab, yaitu Open System Interconnection. Nah, ini merupakan tujuannya adalah untuk menjadi model untuk setiap perusahaan atau vendor untuk perangkat atau produknya itu memiliki sifatnya itu yang sangat interpolate, yang berarti user itu boleh melakukan kerjasama dengan produk lain tanpa perlu penanganan khusus. Jadi bahasa kerennya itu adalah bahasa yang sestandar. Jadi kalau standar dari Indonesia, di Amerika juga sama pola dari jaringan itu bekerja. Oke, langsung saja kita ke OSI layer, yang mana 7 OSI layer ini itu mempunyai 7. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu application layer. Nah, kalau kita lihat dari application layer ini merupakan lapisan yang menjadi pusat center untuk terjadinya sebuah interaksi antar pengguna dengan aplikasi yang bekerja. Karena kita dapat lihat bahwa ini adalah layer yang pertama, yang mana itu dia dapat kita lihat mereka itu untuk terjadinya koneksi itu lapisan layer inilah yang bekerja. Nah, ini tuh karena dia merupakan sebuah sentral, ini banyak sekali terjadi sebuah kesalahan karena banyak proses pengaturan jaringan dan lain sebagainya itu ada di sini. Bagaimana dengan servis-servisnya? Biasanya servisnya itu ada di protokol ini. Yang ini sering kita ketemui adalah HTTP, HTTPS, dan SMPT, FTP, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke layer 2, atau di layer 2 ini ada presenter layer. Biasanya ini adalah di lapisan ke-6. Nah, ini fungsinya itu untuk menetralisir format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Ini tuh tugasnya itu tuh berarti untuk memberesin sebuah format yang ada di dalam sebuah jaringan. Ini biasanya itu data-data yang terenskripsi melalui sistem dia akan lakukan. Nah, ini biasanya yang sering kita ketahui itu ada di
presenter layer itu adalah di SSL, Security Socket Layer. Oke, sesi yang ketiga itu adalah ada di Session Layer. Session Layer ini ada di lapisan kelima. Session Layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikembangkan, dan dikelola. Ini biasanya itu kita menggunakan NFS, SMB, RPT, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan contoh protokolnya. Sampai di sini udah di sesi ketiga ya. Oke, kita lanjut di transportation layer. Di transportation layer ini fungsinya untuk memecahkan data itu dipecah-pecah menjadi paket-paket data. Jadi kayak kalau kita pernah ngedownload ini tuh menggunakan IDM, ya kan dipecah-pecah satu gitu menjadi paket-paket gitu. Nah, ini tuh setelah dipecah dikasih urutan sehingga nantinya disusun kembali. Nah, ini biasanya itu paket dari transportation layer ini itu akan disusun ulang. Selain daripada itu, dia juga itu mengirimkan paket juga. Jadi jangan sampai itu hanya memecah saja, nggak dikirim paket, nggak diurutin terus nggak dikirim. Nah, ya dia di transport layer ini setelah dipecah diurutin terus dikirim gitu. Makanya sering kita lihat itu tuh servis-servisnya itu ada di servis port 8080 gitu. Dan ini itu tuh biasanya juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransisi data seperti protokol dari TCP/IP gitu. Oke, kita lanjut di posisi ke-5 yaitu network layer. Network layer itu ada di posisi lapisan ketiga. Tugas dari network layer ini membuat header yang berisi informasi IP, internet protokol. Ini itu tuh IP lokal sama IP tujuan itu dibuat headernya, sehingga pada suatu kondisi network layer ini dapat melakukan proses routing melalui internet untuk menggunakan bantuan router dan switch di layar ini, sehingga dapat kita lihat bahwa ini ada kayak mobil lah ya kan, mengantar paket gitu ya kan. Selain daripada itu, kita akan lanjutkan ke data layer. Data layer ini adalah lapisan kedua. Data layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit. Nah, jadi data ini setiap bitnya itu ditentukan oleh data link layer. Nah, setelah dibuatkan kelompoknya, terus dibuatkan format dengan frame-frame tertentu agar dapat dikonversikan nantinya oleh physical layer. Nah, di data layer ini juga sering terjadi kesalahan seperti flow control, pengamatan terhadap hardware juga itu sering terjadi. Nah, biasanya itu terjadinya itu kayak MAC address bermasalah gitu ya kan, karena IP-nya bermasalah, redundansi IP, redundansi MAC address gitu. Biasanya di sini sering terjadi. Nah, selain daripada itu, data link layer itu juga menentukan bagaimana perangkat jaringan ini seperti hub, repeater, bridge, switch di layer kedua yang tadi dapat beroperasi. Untuk spesifikasinya itu ada IEEE 802 dan dapat ditingkatkan menjadi 2 level. Yang pertama itu untuk MAC address dan logical link control. Dan sampailah kita ke posisi yang terakhir yaitu physical layer. Ini adalah physical paling yang bawah atau pertama dari bawah. Dan ini itu fungsinya itu adalah untuk mendefinisikan media transaksi jaringan. Jadi media transmisi jaringan ini itu melakukan sinkronasi byte dan metode pensinyalan kalau misalnya kita lihat, dan membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Jadi di physical layer inilah nanti kalau topologi jaringannya itu apakah dia menggunakan bus, menggunakan ring atau lain sebagainya. Dan di tahapan physical layer ini merupakan
dialah yang mengontrol bagaimana NFC, NIC, Network Interface Card, berinteraksi langsung terhadap kabel atau perangkat radio lainnya. Jadi di physical layer ini masalah di jaringan juga ada di NIC, Network Interface Card. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika masih kurang paham, silahkan lanjutkan di media adlink kita yang sudah ada di sana disediakan. Lecture note, tugas, quiz, dan powerpointnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore.